Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustarul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah Bapak Ibu untuk melakukan sebuah sanggahan di pengumuman reformulasi optimalisasi P3K Tenaga Teknis tahun 2022 yang sudah diumumkan oleh masing-masing instansi. Nah, jadi Bapak Ibu, jika di akunnya muncul fitur sanggahan, maka Bapak Ibu bisa melakukan sebuah proses sanggah. Nah, kapan proses sanggah tersebut bisa dilakukan? Kita jelaskan di kesempatan kali ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @stdbawa_channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaharifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu saya akan menginformasikan bagaimana langkah Bapak Ibu melakukan sebuah sanggahan dan bagaimana Bapak Ibu menentukan kata-kata untuk sanggah. Di sini sudah saya persiapkan dan dokumennya yang perlu Bapak Ibu persiapkan pula. Sebelum kita masuk pada eksekusinya, Bapak Ibu harus mengetahui nih bahwasanya untuk sanggahan itu bisa dilakukan setelah adanya pengumuman dari instansi masing-masing dan muncul fitur di akun SSCSN Bapak Ibu semua. Kalau pada pengumuman dari BKN, sanggah itu bisa dilakukan mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 September tahun 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan batas waktu di sanggahan tersebut masing-masing instansi sudah menentukan. Ada yang tanggal 8, ada yang tanggal 9. Tergantung dari instansi masing-masing. Di akun Bapak Ibu juga sudah ada fiturnya atau sudah tampil informasinya. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu, di sini perlu saya tegaskan kembali bahwasanya sanggahan ini dilakukan untuk, digarisbawahi, sanggahan ini dilakukan untuk Bapak Ibu jika terdapat atau Bapak Ibu mengalami kerugian dalam proses pengumuman seleksi reformulasi P3K Tenaga Teknis. Dalam hal ini contoh kasus saja seperti ini. Bapak Ibu, bahwasanya Bapak Ibu ini adalah ex-THK 2 dan juga memenuhi reformulasi sebenarnya. Tapi Bapak Ibu tidak terekrut maksud saya. Yang terekrut justru non-ASN-nya. Padahal Bapak Ibu di sini adalah tenaga non-ASN atau THK 2 yang sudah lama mengabdi tapi Bapak Ibu tidak terekrut. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan sebuah sanggahan tuh dengan bukti-bukti yang perlu Bapak Ibu unggah nantinya. Dan juga atau mungkin Bapak Ibu di salah satu instansi Bapak Ibu terdapat salah satu yang bukan merupakan salah satu anggota non-ASN ataupun THK 2. Jadi Bapak Ibu mendapatkan informasi nih bahwasanya beliau si A ini bukan termasuk di salah satu reformulasi. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan sanggahan atas orang tersebut. Bisa disampaikan saja NIK ini dengan nama ini itu bukan THK 2. Nanti pihak instansi akan melakukan sebuah proses di mana akan melakukan cross-check data. Dan misalnya terbukti yang bersangkutan bukan THK 2 ataupun non-ASN di instansi induknya, maka yang bersangkutan bisa dipecat atau digugurkanlah istilahnya seperti itu dalam proses seleksi P3K Tenaga Teknis ini. Oleh sebab itu, sanggahan ini sebenarnya bisa dilakukan bagi Bapak Ibu yang mengalami kerugian hal tersebut seperti yang sudah saya sampaikan. Akan tapi bagaimana Mas untuk pelamar umum ataupun non-ASN lintas instansi akan melakukan sebuah sanggahan? Nah, di sini perlu saya jelaskan dan garis bawahi bahwasanya ketika sudah ada fitur sanggah, Bapak Ibu tidak apa-apa untuk melakukan sebuah sanggahan. Tapi Bapak Ibu juga harus sadar diri. Dalam artian Bapak Ibu jangan menuntut untuk diterima. Karena ini kan hanya sebagai dasar kita untuk melakukan sebuah aspirasi, menyampaikan masukan kita ke pemerintah. Jadi seperti itu sifatnya, hanya sebatas itu saja Bapak Ibu. Tidak lebih untuk menekankan kita harus diluluskan. Nah, semoga saja dengan arahan kita atau dengan aspirasi kita, pemerintah mendengarkan hal tersebut jika serentak sama. Kan seperti itu. Jadi
Sudah jelas sekali kalau di Kemenpan RB nomor 51 itu tidak bisa pelamar umum dan non-ASN lintas instansi itu tidak bisa masuk dalam reformulasi. Sudah jelas sekali di situ di Kemenpannya. Di diktum kedua atau ketiga kalau tidak salah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini bagi pelamar umum ataupun non-ASN lintas instansi kita hanya bisa menyampaikan aspirasi kita ke pemerintah. Dan di sini sudah saya siapkan kalimatnya. Jadi Bapak Ibu bisa copy paste nantinya kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan ini. Jadi di garis bawahi ya Bapak Ibu, sifatnya kita hanya menyampaikan aspirasi kita dan kata-katanya wajib sopan. Jangan justru menjatuhkan pemerintah. Jadi kata-katanya harus sopan. Tidak ada salahnya kita menyampaikan aspirasi kita melalui sanggahan ini. Siapa tahu rezeki bisa masuk pada reformulasi seperti itu Bapak Ibu. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui, instansi yang Bapak Ibu sanggah tersebut berhak untuk tidak menerima dengan bukti yang tidak nyata atau tidak konkret, tidak valid dari yang Bapak Ibu sudah unggah. Nah, berhak menolak. Misalnya, sanggahan Bapak Ibu itu tidak masuk akal dan sebagainya. Oleh sebab itu, ingat sanggahan ini hanya bersifat bagi pelamar umum dan non-ASN ya Bapak Ibu yang lintas instansi, hanya bersifat aspirasi saja kepada pemerintah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di posisi yang memang dirugikan dikarenakan di instansi Bapak Ibu yang memang dilamar itu bukan lintas instansi atau bukan non-ASN yang di instansi induk tersebut atau bukan THK2, Bapak Ibu bisa melakukan sebuah sanggahan pada orang tersebut. Sampaikan saja namanya ini, NIK-nya ini pada instansi ini yang bersangkutan tidak berhak. Dan ingat, sanggahan tersebut hanya dibatasi kata-katanya yaitu sebanyak 255 kata Bapak Ibu. Oleh sebab itu maka kata-kata yang Bapak Ibu uraikan pastikan harus singkat dan jelas dan to the point. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk pada bagaimana langkah untuk melakukan sebuah proses sanggahan. Jadi bisa disimak nih. Memang video ini saya buat tanggal 6 hari ini, tapi saya akan posting video ini di tanggal 7. Jadi bagi Bapak Ibu yang melihat video ini, silahkan bisa ikuti dan juga bisa tidak, monggo. Yang ingin berkomentar silahkan komentari di kolom komentar di bawah ini. Nah, langsung saja kita pada pembahasannya. Untuk masuk pada sanggahan, Bapak Ibu bisa masuk pada daftar strip.sssn.bkn.go.id/login atau /resume. Nah, nantinya akan ditampilkan halaman dashboard seperti ini atau pakai /login saja ya Bapak Ibu. Nantinya akan ditampilkan halaman dashboard untuk memasukkan username dan password. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan username dan password, NIK dan password Bapak Ibu, barulah kita klik masuk di sini dan kita klik masuk. Setelah klik masuk, Bapak Ibu di sini bisa langsung scroll ke bawah, ke paling bawah, pasti akan ada informasi seperti ini. Coba kita lihat bersama-sama. Jadi scroll ke paling bawah. Kalau di atas kan resumen dari data-data Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ditolak, biasanya ada informasi seperti ini. Seleksi kompetensi P3K prasanggah. Mohon maaf, nama Bapak Ibu di sini. Hasil prasanggah seleksi kompetensi menyatakan Anda tidak lolos P3K tahun 2022. Mohon diperhatikan bahwa hasil ini bukan hasil final seleksi kompetensi. Ingat, ini bukan hasil final ya Bapak Ibu. Apakah Anda ingin mengajukan sanggah? Nah, jika ingin mengajukan, klik ajukan sanggah. Kemudian, masa sanggah akan berakhir pada 9 bulan 9 2023 pukul 00.05 WIB. Ajukan sanggahan Anda sebelum tanggal tersebut. Diharapkan sebelum melakukan sanggah, memperhatikan persyaratan instansi ataupun peraturan yang ada. Nah, Bapak Ibu sebenarnya harus mengetahui dan Bapak Ibu juga harus menyadar diri nih. Oh, memang saya sebenarnya tidak masuk, tapi saya ingin memberikan sebuah informasi atau sebuah aspirasi kepada pemerintah. Mungkin seperti itu. Instansi hanya akan menjawab sanggahan yang mempunyai bukti yang jelas dan valid. Seperti yang saya sampaikan tadi, instansi berhak menolak sanggahan Bapak Ibu jika sanggahan Bapak Ibu dianggap tidak valid, seperti itu. Nah, langkah untuk mengajukan sanggah, kita klik saja ajukan sanggah. Dan nantinya akan ditampilkan dashboard form sanggah nilai SKD P3K fungsional, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu coba kita bahas dan kita bacakan secara bersama-sama. Form sanggahan nilai SKD P3K fungsional. Batas pengiriman sanggahan 9 bulan 9 2023 pukul 00.05. Anda hanya dapat menyanggah bila terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil
nilai uji SKD P3K fungsional. Alasan sanggah yang Anda harus isi benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dengan bukti yang jelas. Silakan memilih jenis penilaian yang Anda ingin sanggah, bisa lebih dari satu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul sebenarnya afirmasi non-ASN. Bagi Bapak Ibu non-ASN lintas instansi bisa menggunakan fitur ini dan sampaikan alasannya. Jadi misalnya Bapak Ibu bukan lintas instansi ataupun Bapak Ibu di instansi yang Bapak Ibu memang lamar dan memang Bapak Ibu berhak seharusnya, maka bisa gunakan lintas instansi ini. Maksudnya instansi ini, afirmasi non-ASN ini diklik seperti ini. Dan alasan sanggah maksimal 255 karakter. Tapi tenang, di sini saya sudah mempersiapkan semua kepada Bapak Ibu semua yang ingin mengunduh, yang ingin mencetak atau mengcopy kata-kata dari saya. Bapak Ibu bisa masuk pada www.abachannel.com. Karena di sana sudah saya jelaskan atau sudah saya masukkan. Nah, jadi seperti ini langkahnya. Bapak Ibu bisa masuk pada www.abachannel.com, abachannel.com seperti tulisan ini, kemudian enter. Dan setelah itu nanti akan ditampilkan halaman dashboard dari channel saya atau dari website saya. Nah, ini ditutup saja. Dan di sini Bapak Ibu sebenarnya artikelnya ada di paling atas di sini, kata-kata prasangga optimalisasi. Tapi Bapak Ibu juga bisa mencari di sini optimalisasi seperti ini, optimalisasi biar lebih spesifik nantinya. Nah, di sini Bapak Ibu kata-kata prasangga optimalisasi reformulasi P3K teknis, kita klik saja seperti itu. Dan nantinya di sini Bapak Ibu sudah saya jelaskan bagaimana langkahnya dan bagaimana untuk mengunduhnya. Nah, di sini ada kata-kata sebagai berikut. Nah, saya perbesar. Dan kata-kata yang dapat Bapak Ibu sampaikan pada masa sanggah sebagai berikut. Jadi ini ada non-ASN lintas instansi yang masuk peringkat terbaik, non-ASN lintas instansi tidak masuk peringkat yang formasinya masih kosong, dan juga untuk pelamar umum. Jadi Bapak Ibu bisa kopikan hal ini. Misalnya Bapak Ibu memang membutuhkan dan memang sesuai dengan kata-kata Bapak Ibu yang akan disampaikan. Dan juga Bapak Ibu untuk sanggah ini bisa tidak menggunakan kata-kata ini atau tidak menggunakan kata-kata yang saya buatkan ini, mungkin memiliki kata-kata yang lain, monggo dipersilakan. Tapi misalnya Bapak Ibu langsung ingin memang setuju dengan informasi ini, silakan gunakan informasi ini. Contoh saja yang pertama, non-ASN lintas instansi masuk peringkat terbaik. Jadi ceritanya Bapak Ibu ini melamar di instansi yang berbeda dan Bapak Ibu masuk pada peringkat terbaik di situ. Nah, kalau lintas instansi non-ASN kan tidak bisa masuk. Coba cek saja, pasti Bapak Ibu tidak masuk pada reformulasi. Saya pastikan hal tersebut. Nah, bisa menggunakan informasi ini. Ingat, ini bukan mengkritik atau seperti apa. Dan jangan berharap banyak Bapak Ibu diterima nantinya. Nah, ini hanya sebatas agar pemerintah mengetahui saja. Atau sebagai aspirasi Bapak Ibu semua. Jadi kata-katanya seperti ini, yang non-instansi lintas instansi, dan non-ASN lintas instansi dengan peringkat terbaik. Saya peserta non-ASN lintas instansi yang sudah mengabdi selama tahun dengan peringkat terbaik pada seleksi P3K teknis tahun 2022 dan tidak mendapatkan reformulasi. Besar harapan kami agar Kemenpan RB nomor 51 dapat dilakukan revisi. Dan kata-kata ini tidak melebihi dari 25 karakter Bapak Ibu. Dan juga ada non-ASN lintas instansi tidak masuk peringkat yang formasinya masih kosong. Saya peserta non-ASN lintas instansi yang sudah mengabdi selama tahun dan tidak mendapatkan reformulasi. Besar harapan kami agar Kemenpan RB 51 dapat dilakukan revisi sehingga tidak akan terjadi kekosongan formasi pada instansi yang saya lamar. Kemudian juga di sini ada untuk pelamar umum Bapak Ibu. Pelamar umum dalam artian mungkin pelamar ini masuk dalam sebuah peringkat tapi tidak masuk reformulasi, dikalahkan oleh XTHK2 ataupun mungkin ada formasi yang kosong di sana. Jadi ini yang bisa disampaikan sebagai aspirasi Bapak Ibu semua. Nah, yang pelamar umum di sini seharusnya nilai yang digunakan dalam pengambilan keputusan reformulasi adalah peringkat terbaik dari hasil tes dalam satu formasi, sehingga akan tercipta keadilan untuk semua. Besar harapan kami agar Kemenpan RB 51 dapat dilakukan revisi. Jadi seperti itulah kata-kata yang Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi Bapak Ibu bisa copy paste informasi ini.
Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya jangan menuntut untuk diterima nantinya Bapak Ibu. Karena ini hanya sebatas aspirasi saja kepada pemerintah. Karena kata-kata yang sedikit 255 karakter mungkin pemerintah juga sudah mengantisipasi dengan adanya sanggahan yang tidak bermanfaat mungkin. Atau mungkin salah satu komplain yang sangat panjang sekali. Nah, pemerintah pastinya sudah mengantisipasi hal tersebut. Jadi, pada sanggahan tersebut intinya harus tepat, jelas, dan unggahan yang digunakan memang ada buktinya dan valid seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita langsung copy pastekan salah satu ini di kata-kata itu. Contoh saja saya ngopikan yang instansi dengan masuk peringkat terbaik, kita copy seperti ini dan kita masuk pada ajukan sanggah dan kita klik afirmasi non ASN, kita tempel seperti ini. Dan selamanya mungkin kita ubah menjadi 12 tahun seperti itu Bapak Ibu. Monggo, terserah Bapak Ibu semua. Dan juga di sini ada informasi, bukti yang diunggah pada saat sanggah tidak bisa dijadikan dokumen susulan atau dokumen pelengkap. Semua dokumen pada saat mendaftar adalah yang diakui. Jadi Bapak Ibu misalnya menambahkan yang sudah diupload itu tidak bisa, tidak diakui Bapak Ibu. Jadi yang bisa diakui yang sudah terupload saja. Seperti itu. Nah, di sini dokumennya paling tidak 100 KB sampai dengan 1 MB, JPEG ataupun PDF. Nah, kita choose file saja, kita pilih. Contoh saja, misalnya di sini kan kita menggunakan afirmasi non ASN. Dalam artian non ASN kan sudah mengabdi lama. Nah, jadi Bapak Ibu bisa masukkan riwayat pengalaman kerja atau bukti sebagai non ASN Bapak Ibu di kesempatan kali ini. Ingat, ini hanya sanggahan saja. Belum tentu diterima. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu bagaimana hasilnya Bapak Ibu. Yang terpenting, ingat, kata-kata harus dijaga. Jangan sampai merugikan Bapak Ibu sendiri dengan kata-kata yang jelek. Mungkin nantinya instansinya marah, justru Bapak Ibu di blacklist. Nah, jangan sampai terjadi hal tersebut. Kata-katanya harus yang sopan, yang santun, sehingga bisa diterima ataupun bisa tidak diterima dengan baik. Tapi tidak diterima pun, oh enggak, ini biasa. Mereka kan menginginkan yang terbaik buat mereka. Ini hanya sebagai masukan saja. Atau mungkin justru diterima, ya syukur Bapak Ibu. Nah, langsung kita unduh atau kita masukkan filenya. Kita choose file dan kita pilih misalnya bukti yang ini. Setelah itu, nantinya Bapak Ibu setelah memilih dokumennya, di sini Bapak Ibu jangan lupa untuk mencentang agar akhiri proses sanggahnya ini muncul. Jadi kita centang seperti ini. Nah, ini centangnya, jadi kalau misalnya non ASN ada dua, afirmasi non ASN dan centang di sini. Nah, di sini demikian alasan sanggah untuk nilai SKD P3K fungsional. Apabila ternyata isian yang saya buat tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan. Nah, kalau misalnya non ASN yang memang sudah mengabdi lama Bapak Ibu, dan memang ada buktinya, hanya saja memang buktinya lintas instansi, jadi Bapak Ibu bisa sampaikan, bisa cantumkan. Tapi sekali lagi ingat, kata-katanya harus dijaga. Jangan sampai Bapak Ibu merugikan. Dan jangan sampai memanipulasi data dalam artian Bapak Ibu bukan non-ASN tapi seolah-olah Bapak Ibu sebagai non-ASN. Seperti itu. Jadi kata-kata itu yang harus dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan sebuah masalah. Atau mungkin Bapak Ibu tidak ingin menyanggah, monggo, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu tidak usah menyanggah. Karena ini sifatnya kan tidak wajib. Dan misalnya Bapak Ibu memang dirugikan, itu monggo bisa menyanggah dengan alasan yang tepat Bapak Ibu semua. Atau mungkin Bapak Ibu di sini jangan merugikan pihak lain. Bapak Ibu menyanggah si A yang tidak masuk di formasi ini, tapi pas masuk ternyata mereka memiliki bukti yang nyata. Justru Bapak Ibu justru memfitnah mereka. Nah, itu Bapak Ibu bisa dituntut. Di sini sudah jelaskan bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan. Nah, misalnya yang si A ini lapor ke kepolisian atau kemana, nah Bapak Ibu bisa dituntut di situ. Jadi ingat, sanggahlah dengan bijak. Itu saran saya Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya kita akhiri proses sanggah. Kita klik akhiri proses sanggah dan ada peringatan. Setelah mengirimkan alasan sanggah ini, Anda tidak dapat diperkenankan atau Anda tidak diperkenankan mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan? Nah, misalnya Bapak Ibu sudah memantapkan hati nih, kata-katanya sudah diatur dengan baik. Nah, maka Bapak Ibu bisa klik iya di sini.
Tapi seandainya misalnya Bapak Ibu ragu dan ingin cross-check kembali, dokumennya ingin di cross-check kembali, cek PDF-nya kembali, maka Bapak Ibu bisa tidak dan cek saja buktinya terlebih dahulu ataupun kata-kata yang lain. Nah, di sini misalnya sudah memang memantapkan hati nih, oh ya wes saya menyanggah dengan kata-kata tersebut. Kita klik proses iya dan selanjutnya akan tampil halaman resume pendaftaran. Dan kalau kita scroll ke bawah, kita cek di paling bawah nantinya seperti ini. Seleksi kompetensi P3K Prasangga. Mohon maaf, nama Bapak Ibu di sini hasil prasangga seleksi kompetensi menyatakan Anda tidak lolos P3K 2022. Mohon diperhatikan bahwa hasil ini bukan hasil final seleksi kompetensi. Anda sudah pernah menyanggah, silakan tunggu jawaban sanggah. Jadi nanti akan ada muncul jawaban sanggah di sini Bapak Ibu semua. Jadi seperti itulah langkah proses untuk menyanggah. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menyanggah, silahkan kunjungi saja www.abachannel.com. Misalnya Bapak Ibu setuju dengan kata-kata yang saya sudah buatkan untuk Bapak Ibu semua. Misalnya Bapak Ibu memiliki kata-kata yang lain, monggo. Tapi saya ingatkan, jangan sampai merugikan Bapak Ibu sendiri. Atur kata-katanya dengan baik, kalimatnya yang baik, yang sopan, yang tidak menyakiti hati orang lain. Nah, jadi seperti itulah langkah bagaimana Bapak Ibu untuk menyanggah hasil optimalisasi reformulasi P3K Tenaga Teknis yang sudah diumumkan oleh masing-masing instansi. Dan juga memang ada sih yang masih belum pengumuman. Contoh saja mungkin dari Kemenak itu masih belum pengumuman. Jadi Bapak Ibu bisa bersabar dan ditunggu saja hasil dan prosesnya seperti apa. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menyanggah, sekali lagi kunjungi di www.abachannel.com. Semoga informasi yang saya berikan memberikan sebuah manfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini dan ingin mengikuti Abah Channel ini karena setiap harinya mengupdate informasi dengan baik dan dengan fakta yang ada, silakan Bapak Ibu subscribe channel ini, aktifkan notifikasi di channel ini, dan mohon tinggalkan jejak di kolom komentar seperti apa tanggapan Bapak Ibu terkait dengan adanya Abah Channel ini. Nah, mungkin sekian Bapak Ibu yang saya sampaikan, yang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya maaf. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Dan saya harapkan Abah Channel ini bisa menjadi teman bagi Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.